Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, balik lagi di channel kesayangan kita. Seperti biasa, bagi fans setia BHSI yang ingin tahu alur cerita buku harian seorang istri di episode malam ini, jangan khawatir. Di sini Teh Mimin akan mencoba membocorkan prediksi alur cerita dari sinetron yang semakin hari semakin seru. Alur cerita yang paling kita tunggu-tunggu, dengan alur cerita yang akan bikin jantung kita deg-degan. Tapi sebelumnya, mari kita doakan semoga para pemain dan kru BHSI selalu diberikan kesehatan. Dan mari kita doakan juga semoga sinetron buku harian seorang istri alur ceritanya semakin seru dan menarik agar dapat bersaing di rating teratas. Di episode sebelumnya terlihat di alur cerita di mana Dewa meminta kepada Reza untuk tidak mendekati Nana karena Dewa merasa Reza terus-menerus dekat istrinya Nana. Semenjak kehadiran Reza di rumah keluarga Buana, rumah tangga Nana dan Dewa pun mulai terusik. Dewa mulai diselimuti kecemburuannya sobat. Lain dengan sosok Farah Buana. Farah Buana nampak senang karena rencana busuk dia untuk mengusik rumah tangga Dewa dan Nana dengan menghadirkan sosok Reza sebagai tameng akan mendapatkan hasil yang dia inginkan. Seperti biasa sobat, pengawal yang selalu menjadi penolong Nana dan Dewa selalu datang pada saat yang tepat. Ya, dia adalah seorang Pasha. Pasha mulai curiga dengan Reza yang tiba-tiba Farah Buana mengizinkan Reza tinggal bersama keluarga Buana. Pasha berpikir pasti ada rencana busuk Ibu Farah di balik kedatangan Reza tinggal di rumah keluarga Buana. Pasha terus mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh Reza. Seperti biasa sobat, akal busuk seorang Farah Buana tidak sampai di situ. Sudah mengizinkan Reza tinggal di rumah keluarga Buana. Sekarang Reza juga menjadi model di butik yang kini dipegang oleh Nana. Semua itu dilakukan Bu Farah agar Reza dan Nana punya banyak waktu untuk bersama. Usut punya usut sobat, ternyata Reza ada rasa hati juga terhadap Nana. Setiap Reza bersama Nana, ia teringat dengan masa lalu mereka waktu SMA. Dan celakanya sahabat, ternyata Nana juga kembali ingat kenangan bersama Reza. Kejadian ini membuat Dewa murka. Dewa akan menyuruh Nana jauhi Reza karena Dewa tidak mau kalau Nana kerjasama dengan Reza. Karena kalau itu tetap terjadi, api cemburu seorang Dewa tidak akan bertahan lagi. Tetapi itu semua dilakukan Dewa bukan tanpa alasan sobat. Dewa lakukan itu demi kebaikan rumah tangganya dengan Nana. Dan Dewa ingin menghilangkan rasa cemburu yang terus menghantui pikirannya. Nah sobat, di episode malam ini kita disuguhkan dengan alur cerita di mana seperti yang kita ketahui sobat, beberapa kali si ular piton Alia dan Farah Buana membuat rencana agar Nana dan Reza semakin dekat. Tetapi dari semua rencana mereka tersebut selalu saja gagal. Kini Farah Buana dan Alia merencanakan sesuatu yang baru dengan menyuruh Nana pergi ke butik ditemani oleh Reza tanpa sepengetahuan Dewa. Apalagi Farah Buana melarang si pengawal setia Pasha untuk tidak menjemput Nana di butik. Itu semua Farah Buana lakukan agar Nana dan Reza memiliki waktu banyak untuk berdua. Sementara itu, Alia yang berada di kantor bertugas mengelabui Dewa dengan membuat Dewa sibuk dengan pekerjaannya dan membiarkan Nana dan Reza pergi ke butik. Celakanya sobat, usaha tersebut nampaknya mulai menemukan hasil, hingga membuat Nana dan Reza semakin dekat. Apalagi karena Nana sibuk dengan pemotretan, membuat dia kelelahan.
Dan tiba-tiba ketika Nana ingin pingsan dan dengan sigap Reza langsung menolong Nana. Dengan begitu romantisnya, pucuk dicinta ulam pun tiba. Itulah peribahasa untuk seorang Reza. Di sisi lain, karena panik, Putri yang melihat kejadian tersebut tanpa pikir panjang, dia langsung menghubungi Dewa dan mengatakan semuanya yang terjadi di butik. Tanpa berpikir panjang pula, Dewa yang ketika itu berada di kantor bergegas menuju butik tanpa menghiraukan Alia yang mencoba menghalang-halangi dirinya. Di perjalanan, Dewa pun berpikir dan dia pun kini sadar bahwa ini semua adalah rencana busuk ibunya Farah, Buana, yang selalu menginginkan rumah tangga dia dan Nana retak, dan pada akhirnya mereka berpisah. Oke sobat, kita tinggalkan kejadian yang menimpa Dewa dan Nana. Kini kita akan melihat alur cerita yang lainnya, yang datangnya dari Pasha dan Lula. Lula terus memaksa Pasha untuk ikut bermain para layang. Meski awalnya Pasha menolak, namun Lula terus memaksa Pasha untuk ikut bermain. Hingga akhirnya Pasha pun menuruti keinginan Lula. Sementara itu, si gentong air Kevin yang mengetahui rencana Lula dan Pasha untuk naik para layang langsung merencanakan sesuatu untuk membuat keduanya celaka. Coba sobat tebak, apa yang akan Kevin lakukan kepada Lula dan Pasha agar mereka berdua celaka? Sungguh akal busuk yang tidak disangka-sangka. Ternyata Kevin memutuskan rem para layang yang dinaiki Lula dan Pasha. Dan apa akibat yang terjadi kepada mereka berdua sobat? Lula mendapatkan luka yang cukup parah, yang hampir saja merenggut nyawanya. Nah sobat, bagaimana? Semakin seru bukan alur ceritanya? Oke sobat, sebelum Teh Mimin melanjutkan alur cerita ke episode selanjutnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum makan, silakan makan dulu. Tapi bagi yang sudah makan, silakan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan berita-berita terdahsyat dari channel ini. Oke sobat, terima kasih. Teh Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.